Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembahasan soal ASPD kali ini. Di video kali ini kita akan membahas soal TPM ASPD Kabupaten Bantul tahap 1 paket A, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kita mulai dari soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah makna kata konservasi pada teks tersebut adalah, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B, pemeliharaan. Kenapa yang A ini salah? Yang A ini dapat kita artikan sebagai proses ataupun kegiatan pemanfaatan atau perbuatan memanfaatkan. Jadi kurang cocok jika kita gantikan kata konservasi dengan pemanfaatan. Kemudian yang C. Yang C kenapa salah? Yang C ini dapat kita artikan sebagai proses ataupun cara pengolahan. Jadi kurang cocok juga. Yang D. Yang D kenapa salah? Yang D ini hampir sama dengan yang C, yaitu sebagai proses atau cara melestarikan. Sementara yang B dapat kita artikan sebagai perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan. Yang pada teks bacaan ini, yang ditekankan pemeliharaannya itu adalah pada habitat bawah laut di Kepulauan Seribu, ya kan? Di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Jadi, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah yang C. Tanah yang tergenang air sangat tidak disukai zuriat sehingga tumbuhan ini habitat aslinya banyak tumbuh di oase dan sekitar sungai yang mengering. Kenapa yang A ini salah? Yang A dikatakan tumbuhan zuriat banyak tumbuh di habitat aslinya, yaitu perbukitan berbatu yang jauh dari oase dan perairan, karena zuriat menyukai tanah yang tidak tergenang air. Nah, di sini salahnya. Yang jauh dari oase. Padahal di teks bacaan di atas dikatakan bahwa habitat aslinya banyak tumbuh di sekitar sungai yang mengering dan oase. Sementara di opsi A ini dikatakan bahwa zuriat itu tumbuh dari tempat yang sangat jauh dari oase. Jadi tidak sinkron. Otomatis yang A ini salah. Kemudian yang B. Yang B dikatakan beberapa negara di benua Afrika bagian utara juga merupakan negara asal tumbuhan zuriat dan penyebarannya dari Sahel hingga Senegal di bagian barat. Nah, di sini letak salahnya, dari Sahel hingga Senegal. Padahal di teks bacaan, zuriat itu tumbuh juga di daerah Afrika Utara, tapi mulai dari Mauritania hingga Senegal. Jadi bukan dari Sahel ya. Otomatis yang B ini salah. Kemudian yang D. Yang D dikatakan penyebaran tumbuhan zuriat meliputi beberapa negara di Timur Tengah seperti Antilles dan Karibia, Afrika bagian utara, barat, tengah, dan timur. Nah, di sini letak salahnya, dari Antilles dan Karibia. Padahal di teks bacaan dikatakan bahwa tumbuhan zuriat itu berasal dari beberapa negara di Timur Tengah, seperti Yaman, Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Otomatis yang D ini juga salah. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 3. Yang ditanyakan adalah bukti latar suasana menakutkan pada kutipan cerita tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Nomor 1, 2, dan 3. Mari kita lihat pada opsi nomor 1-nya. Nah, di sini dikatakan di dekat jembatan Ratulangi, Mbok Asi bergeridik. Nah, di sini kita garis bawahi, bergeridik. Bergeridik itu dapat kita artikan juga sebagai ngeri, atau takut, atau khawatir. Jadi ini ada indikasi suasana menakutkan. Kemudian yang kedua, aroma-aroma tak sedap serta bayangan kabar kecelakaan waktu itu menyambutnya. Nah, di sini juga mengindikasikan suasana ketakutan kan? Karena Mbok Asi itu masih terbayang suasana menakutkan tentang kejadian kecelakaan yang pernah ia lihat. Jadi nomor 2 ini juga.
kemudian yang ketiga. Yang ketiga dikatakan wajah Mbok Asi mulai pasi. Nah, di sini kita garis bawahi kata pasi. Pasi itu dapat kita artikan juga sebagai pucat. Jadi wajah Mbok Asi ini pucat karena ketakutan tadi. Otomatis soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang A. 1, 2, dan 3. Berikutnya soal nomor 4. Yang ditanyakan adalah bukti luwak memiliki watak tanggung jawab dan setia terdapat pada kalimat nomor. Ya, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang B, nomor 5 dan 8. Mari kita lihat di opsi kalimat nomor 5. Ya, di sini. Nomor 5 dikatakan, si luwak yang pintar bertarung akhirnya membunuh ular itu untuk melindungi bayi itu. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa si luwak ini bertanggung jawab karena dia menjalankan kepercayaan petani kepada dirinya dengan cara menjaga bayi dari serangan ular. Jadi diterima nomor 5. Kemudian yang nomor 8-nya. Nomor 8 dikatakan dalam amarahnya dia kehilangan semua kendali dan membunuh luwak yang setia. Nah, di sini dikatakan bahwa luwak itu merupakan hewan yang setia. Jadi untuk opsi ini jawabannya adalah nomor 5 dan nomor 8. Kenapa bukannya nomor 3? Yang nomor 3 ini dikatakan, mereka yakin bahwa si luwak akan menjaga bayi mereka dengan baik. Nah, ini baru merupakan indikasi ya. Dan si luwak ini belum membuktikan bahwa dia itu sebagai hewan yang bertanggung jawab. Jadi nomor 3 ini kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang tepat itu adalah yang B, nomor 5 dan nomor 8. Sementara nomor yang lain itu belum bisa membuktikan bahwa si luwak ini merupakan hewan yang bertanggung jawab ataupun hewan yang setia. Selanjutnya soal nomor 5, yang ditanyakan adalah nilai moral pada kutipan cerita tersebut adalah, ya untuk soal ini jawabannya adalah yang D, berpikirlah sebelum bertindak. Nah, untuk jawaban ini dapat kita lihat pada kalimat nomor 7 sampai dengan kalimat nomor 10. Di mana pada kalimat tersebut, si istri petani ini langsung berasumsi kalau si luwak ini membunuh anaknya, tanpa berpikir ataupun tanpa cross-check terlebih dahulu. Dampaknya apa? Jadi dampaknya itu pada kejadian karena dia tidak berpikir panjang tadi, adalah si petani ini langsung membunuh si luwak tadi. Kemudian karena tindakannya itu, dan mengetahui bahwa si luwak ini ternyata tidak membunuh anaknya, si petani ini merasa menyesal. Ya, jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang D. Kita perlu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Selanjutnya soal nomor 6 yang ditanyakan adalah makna simbol kata ular yang tepat pada cerita tersebut adalah, untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang A, ancaman tersembunyi. Nah, hal ini dapat kita lihat dari kalimat nomor 4 ya, mulai dari bagian sementara mereka pergi sampai dengan menyerang bayi itu. Nah, di sini ada kata ularnya. Nah, jadi kata ular ini dapat kita asumsikan sebagai hewan yang cukup berbahaya dan dianggap sebagai ancaman tersendiri bagi sebagian orang. Jadi untuk opsi nomor 6 ini jawabannya adalah tepat yang A. Berikutnya soal nomor 7. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang petunjuk tersebut adalah, ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang B, gulung potongan koran seperti rotan. Nah, jika teman-teman perhatikan pada opsi B ini, karena di opsi B ini ada bagian yang menjelaskan tentang potongan, ya kan? Gulung potongan. Dan di nomor 2 ini juga ada indikasi aktivitas memotong, ya kan? Potong koran. Ya kan? Dengan demikian, nomor 3 merupakan aktivitas lanjutan dari nomor 2 tadi. Jadi setelah potong koran, kemudian langkah selanjutnya adalah potongan tersebut digulung. Dengan demikian, untuk soal nomor 7, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 8. Yang ditanyakan adalah urutan petunjuk yang tepat adalah, ya, untuk soal seperti ini, kita harus menentukan dulu langkah awalnya apa dan langkah terakhirnya apa. Karena di sini sudah angka 5, otomatis langkah pertamanya adalah di kalimat nomor 5. Ya kan? Kemudian langkah terakhirnya terletak di kalimat nomor berapa? Nah, jika kita perhatikan di sini, kalimat terakhirnya itu terletak di kalimat nomor 3. Ya kan? Ya, ini merupakan langkah terakhirnya.
nomor 7. Karena di sini dikatakan campur bersama daging goreng lalu angkat dan disajikan. Otomatis kan ini mengindikasikan aktivitas bahwa makanan itu siap dimakan, ya kan? Jadi ini langkah terakhirnya. Nah, kemudian kita lihat saja di sini manakah langkah terakhirnya yang angka 3, yaitu opsi A, B, dan D kan. Otomatis yang C ini salah. Selanjutnya kita cari langkah keduanya terletak di nomor 1 atau nomor 2. Ya kan, kita baca dulu kalimat nomor 1. Nomor 1 ini disebutkan masukkan daging sapi dalam rendaman bumbu selama 20 menit. Ini kalimat 1. Kalimat 2-nya, setelah matang, angkat dan iris menjadi 8 potongan. Nah, sekarang kita tentukan yang mana yang benar, antara nomor 2 atau nomor 1. Jika kita kaitkan dengan yang nomor 5 tadi, rebus daging sapi dan beri garam sedikit. Otomatis kan ini mengindikasikan aktivitas daging sapi ini sudah di dalam panci, ya kan? Jika kita hubungkan dengan nomor 1, masukkan daging sapi, berarti ini aktivitasnya double kan? Di nomor 5 dagingnya sudah masuk ke dalam panci, kemudian masukkan daging lagi, jadi tidak sinkron. Otomatis yang paling tepat adalah yang nomor 2, ya kan? Setelah rebus daging sapi dan beri garam sedikit, langkah selanjutnya adalah setelah matang, angkat dan iris menjadi 8 potongan. Jadi nomor 2, ya kan? Otomatis yang angka 1 ini salah. Jadi yang A ini kurang tepat. Tinggal 2 nih jawabannya, antara B dan D. Tinggal kita tentukan langkah ketiganya, apakah kalimat nomor 6 atau 1. Kita baca dulu kalimat nomor 6. Pukul menggunakan alat pemukul daging. Nah, jadi kan lebih sinkron yang 6 nih daripada yang 1. Jadi langkah pertama adalah rebus daging sapi dan beri garam sedikit. Kemudian setelah matang, angkat dan iris menjadi 8 potongan. Kemudian langkah ketiganya, pukul menggunakan alat pemukul daging. Tujuannya apa? Agar ketika kita memasukkan bumbu, bumbunya itu akan cepat meresap. Ya, otomatis untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang B. Dan D ini kurang tepat. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Yang ditanyakan adalah laporan yang tepat sesuai data tersebut adalah, ya, untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang D. Kenapa yang A ini salah? Mari kita analisis. Di sini dikatakan dengan jarak luncur 2000 meter ke arah barat daya, masyarakat yang tinggal di dekat Kali Krasak dan Boyong harus waspada terhadap lahar dingin saat hujan. Hal ini disebabkan karena Kamis 28 Januari telah terjadi 30 gempa dan pada saat yang sama terjadi luncuran awan panas. Jadi letak salahnya itu di sini ya, pada saat yang sama. Nah, hal ini kan mengindikasikan bahwa gempanya itu dan luncuran awan panasnya ini terjadi pada waktu yang sama, pukulnya sama. Padahal di ilustrasi di atas, gempanya itu terjadi pada pukul 12 sampai dengan pukul 18. Dan luncuran awan panasnya itu terjadi pukul 10:13 menit. Nah, jadi kan waktunya berbeda. Otomatis yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B dikatakan sampai dengan hari Kamis 28 Januari 2021, perkembangan Merapi masih status waspada. Pukul 12 tepat terjadi luncuran awan panas dengan jarak luncur 2000 meter dan tercatat 30 kali gempa. Masyarakat diminta waspada saat hujan turun karena lahar akan mengalir ke Kali Krasak dan Boyong. Di mana letak salahnya? Letak salahnya di sini ya. Pada pukul 12 terjadi luncuran awan panas. Padahal di pukul 12 itu terjadi gempa bumi, ya kan? Jadi kurang cocok di situ. Otomatis yang B ini salah. Kemudian yang C kenapa salah? Yang C dikatakan masyarakat diminta waspada terhadap lahar dingin yang mengalir ke Kali Krasak dan Boyong. Hal ini terjadi karena pukul 12 terjadi luncuran awan panas dan pada pukul 10.30 tercatat 30 kali gempa. Apakah cocok? Tidak kan? Pada pukul 12 pada ilustrasi itu terjadi gempa. Sementara pada 10.30 bukan terjadi 30 kali gempa, tetapi terjadi luncuran awan panas. Jadi salah juga. Otomatis yang C ini salah. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan ilustrasi yang ada adalah yang D. Berikutnya, soal nomor 10. Yang ditanyakan adalah perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah
Untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang A, urutan umum ke khusus dan urutan khusus ke umum. Mari kita analisis. Nah, jika teman-teman perhatikan untuk soal seperti ini, teman-teman harus menentukan mana kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Untuk teks 1, kalimat utamanya adalah terletak di awal bacaan, ya kan? Mulai dari bagian pasir berbisik, merupakan salah satu keunikan lain dari Taman Nasional Bromo sampai dengan Anda kunjungi. Ini merupakan kalimat utamanya yang membicarakan tentang kawasan wisata pasir berbisik, ya kan? Sementara kalimat selanjutnya mulai dari hamparan pasir ini sampai dengan 8-10 km ini merupakan kalimat penjelasnya. Jadi, ini kan mengindikasikan informasi yang sifatnya umum dulu, kemudian baru menjabarkan informasi yang sifatnya khusus. Otomatis, urutan umum khusus sudah benar. Kemudian teks kedua, di mana letak kalimat utamanya? Kalimat utamanya terletak di paling akhir, ya kan? Itulah beberapa jalur pendakian yang bisa Anda pilih menuju puncak Gunung Arjuna. Sementara kalimat awalnya ini sampai dengan bagian yang mempesona ini merupakan kalimat penjelasnya. Jadi ini menjelaskan ataupun menunjukkan adanya penjabaran yang dari sifatnya khusus menjadi sifat yang lebih umum. Jadi benar kan urutan khusus ke umum. Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 10. Selanjutnya soal nomor 11. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, ya, untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah yang C. Teks 1 menggunakan kata depan dan teks kedua tidak menggunakan kata depan. Di mana letak kata depan pada teks pertama? Jadi letaknya itu di sini ya, di bagian, ya kan? Ini yang pertama. Kemudian dari kawasan, ya kan? Nah, jadi kata depan itu contohnya banyak sekali. Contohnya ada kata di, ke, dari, daripada, kepada, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mencari bentuk-bentuk kata depan itu seperti apa saja. Sementara di teks kedua itu tidak ada kata depannya. Dengan demikian untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 12. Yang ditanyakan adalah variasi yang dapat menggantikan kata transformasi pada kalimat tersebut adalah, ya, jadi sinonim dari transformasi itu apa? Untuk soal nomor 12, jawabannya adalah yang B, perubahan. Kenapa yang A ini salah? Jadi kalau A ini sinonimnya adalah mobilitas, ya. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang C ini dapat kita sinonimkan ataupun kita samakan maknanya ataupun arti ataupun katanya dengan reparasi atau renovasi. Jadi kurang tepat juga. Yang D kenapa salah? Jadi yang D ini dapat kita kaitkan katanya itu dengan distingsi atau divergensi. Satu-satunya kata yang paling sesuai itu adalah yang B. Jadi transformasi itu merupakan perubahan. Selanjutnya soal nomor 13. Yang ditanyakan adalah variasi kalimat tersebut yang tepat adalah, ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Kenapa yang B salah? Kita lihat di sini yang B. Yang B ini salahnya di sini, memprioritaskan, ya. Jadi kalau digunakan memprioritaskan ini kurang cocok. Kemudian yang C kenapa salah? Letak salahnya di sini ya, memprioritaskan utama. Jadi rancu kalimatnya jika tetap menggunakan kalimat seperti ini. Kemudian yang D kenapa juga salah? Yang D ini letak salahnya di sini ya, didapati dan prioritas. Ya kan? Didapati prioritas. Jadi jika tetap menggunakan dua kata ini dalam kalimat yang sama, itu dapat membuat kalimatnya menjadi kalimat yang rancu. Otomatis untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah yang A. Soal nomor 14. Yang ditanyakan adalah kalimat tersebut tidak efektif karena. Untuk soal nomor 14 ini jawabannya adalah yang C, penggunaan kata yang berlebihan. Di mana letak kata berlebihannya? Jadi letaknya itu di sini. Tim Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Nah, cukup kita gunakan salah satunya saja. Jika menggunakan tim Universitas Gadjah Mada, maka atau UGM Yogyakarta ini dihilangkan. Jadi
tidak terjadi pemborosan kata. Dengan demikian, soal nomor 14 jawabannya adalah yang C. Nomor 15. Yang ditanyakan adalah paragraf tersebut tidak padu karena apa? Ya, untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah yang C. Kalimat nomor 3 itu membahas tentang pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang menimbulkan resiko pro dan kontra, ya kan? Sedangkan kalimat lainnya, yaitu kalimat nomor 1, 2, dan 4, itu membahas tentang BDR atau belajar dari rumah. Jadi tidak padu di situ. Otomatis untuk soal nomor 15 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 16. Yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf pertama adalah. Jadi untuk soal nomor 16 ini jawabannya adalah yang A. Penerapan PJJ sebagai upaya penanganan COVID-19. Hal ini karena yang ditekankan adalah tentang PJJ jika teman-teman memperhatikan teks bacaan di atas, ya kan? Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh itu, mulai dari upayanya, kemudian mulai dari indikasi penanganannya, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, teks bacaan ini menekankan tentang pembelajaran jarak jauh sebagai upaya penanganan COVID-19. Selanjutnya soal nomor 17. Yang ditanyakan adalah ringkasan teks tersebut adalah. Ya, jika yang ditanyakan adalah ringkasan, maka teman-teman harus mengidentifikasi poin penting apa saja yang dibicarakan dari setiap paragrafnya. Karena di sini ada 2 paragraf, maka teman-teman harus menentukan paragraf pertama ini membicarakan tentang apa, paragraf kedua juga membicarakan tentang apa. Jika teman-teman sudah menemukan poin penting dari setiap paragraf ini, barulah teman bisa menarik sebuah ringkasan. Jadi untuk soal nomor 17 ini jawabannya adalah yang A. Pembelajaran jarak jauh dinilai sebagai solusi penanganan COVID-19 meski dalam penerapannya banyak mengalami tantangan dan hambatan. Sementara yang B ini salah. Kenapa salah? Karena yang B ini hanya menyebutkan informasi pada paragraf kedua saja. Sementara yang satu itu tidak ada. Yang C kenapa salah? Yang C ini hampir sama, yaitu hanya membicarakan informasi pada paragraf kedua saja. Yang D juga salah, karena yang D ini hanya membicarakan informasi pada paragraf pertama saja, sementara yang keduanya itu tidak ada. Otomatis, untuk soal nomor 17 ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 18. Yang ditanyakan adalah simpulan isi teks tersebut adalah. Ya, karena yang ditanyakan adalah simpulan, maka dalam menentukan simpulan, kita itu harus berpikir out of the box dari bacaan tersebut. Dan terkadang simpulan itu berisi hasil akhir ataupun solusi dari teks bacaan ataupun pendapat yang kita sampaikan. Tinggal kita cari nih, dari 4 jawaban ini, manakah yang mengindikasikan sebuah solusi ataupun saran ataupun pendapat dari teks bacaan ataupun pendapat yang kita sampaikan. Ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Pendistribusian vaksin COVID-19 terkendala banyak faktor, karena itu harus segera diatasi bersama. Jadi, jawabannya adalah yang D. Sementara yang A, B, dan C ini merupakan informasi dari teks bacaan di atas, dan belum bisa kita tarik sebagai sebuah kesimpulan. Jadi, seperti itu cara cepat menjawab soal tentang simpulan ya. Selanjutnya soal nomor 19. Yang ditanyakan adalah komentar yang tepat berdasarkan isi teks tersebut adalah. Yang ditanyakan di sini adalah komentar ya. Berarti komentar itu bisa berisi komentar yang baik, bisa berisi komentar yang buruk. Bisa juga berisi kritikan ataupun saran yang sifatnya membangun. Jadi untuk soal nomor 19 ini jawabannya adalah yang D. Pembangunan jembatan penghubung harus memperhatikan kelestarian dan keberadaan lingkungan sekitar. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini ada bagian yang menyebutkan harus memperhatikan, ya kan? Dan kata harus ini mengindikasikan sebuah komentar. Kata harus itu menekankan informasi yang mesti ataupun yang tidak boleh tidak ataupun wajib dilakukan.
Dalam hal ini, yang wajib dilakukan adalah pembangunan itu harus memperhatikan kelestarian dan keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kita itu diminta untuk tetap membangun, tetapi juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, untuk soal nomor 19, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 20. Yang ditanyakan adalah teks ulasan yang tepat sesuai dengan data buku tersebut adalah, untuk soal nomor 20 ini jawabannya adalah yang D. Kenapa yang A ini salah? Yang A ini dikatakan, buku ini menceritakan tentang generasi milenial di Indonesia yang lahir tahun 1980 hingga 2000. Kelebihan buku ini terletak pada gaya penulisannya yang unik, bahasa yang sopan penuh motivasi, dengan cover yang menarik. Namun sayang buku ini terlalu tebal sehingga membosankan. Nah, di mana letak salahnya? Letak salahnya di sini ya, ada bahasa yang sopan. Ya kan? Seharusnya bukan bahasa, tetapi kata di sini ya kan? Di sini, kata yang motivasi, bukan bahasa. Kemudian di sini disebutkan cover yang menarik. Ya kan? Padahal di sini disebutkan cover yang unik. Jadi kurang cocok juga di situ. Nah, otomatis yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B. Yang B kenapa salah? Yang B dikatakan buku terbitan Gagas Media ini memberikan pandangan berbeda bahwa generasi milenial ini merupakan generasi terbaik yang ada di Indonesia. Kelemahan dari buku ini terdapat banyak kata yang tipu. Namun buku ini memiliki gaya penulisan yang sopan, penuh motivasi, dan cover yang unik. Ya kan? Di mana letak salahnya? Ya, jika teman-teman jeli di sini disebutkan terdapat banyak kata yang ditipu, ya kan? Terdapat banyak kata yang ditipu. Sementara di sini hanya menyebutkan ada kata yang ditipu. Ada dua perbedaan di sini. Di sini ada, kemudian di sini banyak, ya kan? Kata banyak dan ada ini mengindikasikan dua hal yang berbeda. Jadi kurang cocok di situ. Jadi hati-hati untuk poin nomor B ini. Kemudian yang C disebutkan Generasi Langgas merupakan buku yang menjelaskan tentang generasi milenial yang mau mengambil inspiratif positif dari berbagai sumber, terutama generasi milenial yang lain. Meski buku ini terlalu tebal, tetapi buku ini memiliki cover yang unik dengan bahasa yang mudah dipahami serta santun. Nah, di mana letak salahnya? Di sini ya, letak salahnya meski buku ini terlalu tebal, tetapi buku ini memiliki cover yang unik. Nah, ini mengindikasikan pernyataan yang kurang sesuai dengan apa yang ada diilustrasikan. Otomatis yang C ini juga kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, jadi itulah penjelasan terkait dengan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20 dari TPM ASPD Kabupaten Bantul tahap 1 paket A. Saksikan juga pembahasan lanjutan untuk soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 40 pada video bagian kedua tentang TPM ASPD Kabupaten Bantul. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.